Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Kamis ini, tanggal 21 Oktober 2021. Tema pesan doa hari ini adalah beriman yang pantang menyerah. Kiranya pesan doa ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Marilah kita mulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 369a, bait 1 dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Berisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga saat ini, boleh bersama mengikuti persekutuan doa ini adalah anugerah Tuhan. Kiranya melalui persekutuan doa ini, iman kami boleh dikuatkan, hubungan kami dengan Tuhan dan sesama boleh ditingkatkan. Tuhan pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang menjadi nas renungan persekutuan doa hari Kamis ini, saya ambilkan dari kitab Injil Markus pasal 10, ayat 47 dan 48. Markus 10 ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, ada orang yang kalau mempunyai keinginan, terus mengejar keinginan itu, pantang menyerah sampai mendapatkannya. Saya mempunyai anak yang mirip-mirip seperti itu. Waktu SMP, anak saya penasaran dengan permainan Rubik, yaitu kotak atau kubus, yang setiap sisi atau kubusnya itu terdiri dari 3x3 kotak-kotak kecil, dengan 6 warna yang berbeda-beda yang bisa diputar-putar. Pada suatu saat anak saya semalaman sampai subuh mengotak-atik sendiri Rubik itu sampai bisa. Bayangkan selama berjam-jam berusaha pantang menyerah sampai akhirnya berhasil. Itu contoh orang yang ngotot atau pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Beriman atau percaya kepada Tuhan rasanya juga perlu seperti itu, yaitu sikap ngotot atau pantang menyerah walau banyak tantangan dan kendala. Bacaan Alkitab kali ini dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52
yaitu tentang Bartimeus yang buta ingin disembuhkan Tuhan Yesus. Siapa Bartimeus itu? Dikatakan Bartimeus adalah pengemis yang buta. Bayangkan ada dua, katakanlah kekurangan Bartimeus. Yang pertama dia miskin, maka pengemis. Kedua buta. Bagi masyarakat pada umumnya tentu tidak menganggap kehadiran si pengemis yang buta ini sebagai sesuatu yang berarti. Tapi bagi Bartimeus si pengemis yang buta ini, begitu mendengar Yesus orang Nazaret lewat, Bartimeus bangkit dan segera berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak karena tidak menganggap kehadiran Bartimeus, maka mereka menegur Bartimeus supaya diam, tidak berseru-seru lagi. Namun Bartimeus makin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Inilah contoh orang yang beriman kepada Tuhan dengan ngotot atau pantang menyerah. Mengapa Bartimeus mengotot berseru kepada Tuhan Yesus? Karena Bartimeus sebagai orang Yahudi, dia yakin bahwa Mesias atau Juru Selamat yang sebenarnya yang dinantikan orang Yahudi pastilah tidak akan membiarkan orang miskin atau orang buta atau orang lemah seperti dia. Mesias atau Juru Selamat yang dinanti-nantikan sangat peduli dan mengasihi orang-orang lemah dan kecil. Maka kalau Yesus yang didengar adalah Mesias, pastilah Yesus akan memedulikan dia. Maka dia berani dan ngotot berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ternyata benar, Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang peduli dengan si buta, si lemah, si miskin, dan si kecil. Dalam bacaan tadi dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu orang banyak memanggil orang buta itu. Lalu orang buta itu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya, "Apa engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni" atau guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itulah contoh orang yang beriman, yang tahu siapa yang dipercayainya, yaitu Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak memandang bulu orang. Oleh karena itu, pantang menyerah atau mengotot, Bartimeus ini berseru kepada Yesus untuk memperoleh kasih-Nya. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, kita semua sudah merasa beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tetapi bagaimana sikap kita dalam beriman kepadanya? Apakah sikap kita biasa-biasa saja, tidak panas, tidak dingin? Ataukah sikap kita beriman kepada Tuhan ngotot, pantang menyerah untuk mendapatkan kasih Tuhan? Walaupun banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, hambatan, iman kita kepada Tuhan kiranya tidak menjadi dingin atau padam, tapi terus panas, menggelora, pantang menyerah untuk memperoleh kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memang mengasihi kita, tapi kita juga perlu berseru-seru untuk mendapatkan kasih Tuhan sebagai tanda iman kita kepadanya. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7, ayat 7 dan ayat 8. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Saudara sekalian, selamat beriman kepada Tuhan dengan pantang menyerah. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan sudah mengingatkan kami semua
agar kami di dalam beriman dan mengikut Engkau pantang menyerah, terus bergelora walaupun banyak tantangan, masalah, dan pergumulan. Ya Tuhan, kiranya tanda iman kami adalah iman yang terus menggerakkan kehidupan kami ke arah kepada Tuhan, menggerakkan hidup kami terus tertuju kepada Tuhan, sehingga hidup kami terus dekat kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan kalau iman kami biasa-biasa saja, tidak ada semangat dan gairahnya, sehingga kami dalam hidup ini juga biasa-biasa saja. Tolong bangkitkan iman kami agar terus bersemangat untuk hidup tertuju kepada Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa dan terus bersyukur untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman kami. Oh Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Dalam situasi pandemi ini, lindungilah mereka semuanya. Ya, bersyukur atas segala berkat Tuhan bagi mereka semuanya. Kalaupun ada pergumulan dan masalah, mungkin menyangkut pekerjaan, rumah tangga, menyangkut sakit penyakit atau hal-hal yang lain lagi, Tuhan tolong kuatkan mereka agar mereka terus berseru dekat dan datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan mereka semuanya. Ya, berdoa untuk pergumulan jemaatmu, khususnya GKI Taman Cibunut Bandung, dalam pergumulannya yang rencananya minggu depan tanggal 24 Oktober akan dimulai kembali kebaktian tatap muka walaupun masih terbatas dan tetap dibarengi dengan kebaktian online. Tuhan, kiranya Engkau mengatur semuanya dan kiranya Engkau memberkati semua rencana ini sehingga belum menjadi hal yang baik bagi jemaatmu. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang berbakti tatap muka maupun secara online. Tuhan berkati mereka dan mantapkan iman mereka sehingga selalu bersyukur dan setia kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat dalam situasi pandemi walaupun sudah berkurang, tapi bukan berarti sudah selesai. Kiranya semuanya tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan. Juga pemerintah tetap membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga boleh mengatasi pandemi virus corona ini dan hidup semakin lebih baik lagi kualitasnya. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian persoalan doa kita. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh gairah untuk terus berseru dan dekat kepada Tuhan. Selamat beriman kepada Tuhan dengan pantang menyerah. Kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 369A, bait yang ketiga, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan, kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu,
baru